A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Kullum min indillah. Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Wa may yuti'ir rasula may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqulu wallahu yaktubu ma yubayyitun wa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Masyaallah, enggak apa-apa. Biar kena apa-apa. Dia ingin ngaji, tidak terganggu, enggak apa-apa. Baik. Aynama takunu yudrikumul maut. Kalau sudah waktumu, kematian pasti akan datang. Biarpun kau membuat benteng tinggi untuk membatasi malaikat, tetap malaikat sampai kepadamu untuk mencabut nyawamu. Biarpun kau punya kekayaan, bisa menyewa dokter untuk mengawal penyakitmu, mati-mati. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Suatu ketika ada satu orang ngadu kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin mati syahid." Nabi mengatakan, perang kau di jalan terdepan, di barisan terdepan. Turun di medan laga dan ia berasa di barisan terdepan. Dan semangat juang yang tinggi menebas leher lawan. Dan terus seperti itu. Usai peperangan, dia menemukan dirinya masih hidup. Ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya belum mati." Nabi mengatakan, perang lagi nanti. Sampai berulang-ulang ngadep ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya belum mati." Nabi tersenyum, "Kalau belum waktu mati, kau tidak akan mati." Begitu sebaliknya. Kalau sudah waktumu, tidak akan ada yang menghalangi antara engkau dengan malaikat pencabut nyawa. Dan tidak ada data, tidak ada aturan malaikat mencabut nyawa bahwasanya yang muda tidak boleh mati, tidak ada. Tidak ada aturan yang sehat tidak boleh mati, enggak ada. Dan tidak ada aturan yang sakit-sakitan harus cepat mati, enggak ada. Akan tapi begitulah, semua sudah ada catatannya. Untuk malaikat yang mencabut nyawa dan harus datang. Bahkan kalau memang harus mati di satu tempat, harus datang ke tempat tersebut. Sampai dikisahkan suatu ketika ini dikisahkan zaman Bani Israel, zaman Sayyidina Musa alaihissalam. Ada malaikat, ada di Palestina sana, ada malaikat bersama Sayyidina Musa alaihissalam. Cuman Sayyidina Musa itu terheran dengan malaikat tersebut, malaikat pencabut nyawa, melihat orang yang berada di sampingnya Sayyidina Musa alaihissalam. Rupanya malaikat ini bingung. Aku diperintahkan oleh Allah mencabut orang ini di India, tapi orang ini kok masih ada di sini? Orang ini kok masih ada di sini? Malaikat melihat begitu. Rupanya orang tersebut sudah merasa kalau ajalnya sudah dekat, ingin pergi ke tempat yang jauh. Subhanallah, dengan kekuatan yang Allah berikan, dengan bantuan yang lainnya, dia ingin pergi ke tempat yang jauh. Dibawa oleh jin atau apa,
buang saya, jangan sampai aku ada di Arab sini. Aku ingin pergi ke India sana. Betul, detik itu dia pergi India, malaikat barusan, ini sudah ketemu di sini nih, dicabut nyawanya. Kalau sudah waktunya sudah, kita akan mati di mana, harus sampai ke tempat tersebut. Artinya apa? Kematian harus datang. Kematian pasti tiba. Hanya yang perlu kita renungi adalah bagaimana cara mati yang baik. Dalam keadaan apa kita di saat dicabut nyawa kita? Apakah kita bakal mati dalam keadaan berjihad? Apakah kita mati dalam keadaan melakukan sholat, sujud di dalam sholat kita atau beribadah? Na'udzubillah. Yang mati dalam keadaan bermaksiat, su'ul khatimah. Dan saat kematian adalah sedetik tercabut nyawa. Sementara kita punya waktu detik kali 3 kali 60 kalikan 60 lagi. Kalikan 24. Berapa detik? Sehingga apa? Di setiap detik mungkin sekali malaikat mencabut nyawa kita. Ada sebagian kekasih Allah yang minta meninggal dalam keadaan dia mengajar, betul. Dia di saat mengajar, bahkan di saat menerangkan kalimat La ilaha illallah, dicabut nyawanya saat itu. Karena kerinduannya untuk mati seperti itu. Seger, sehat, segar bugar. Dicabut nyawanya oleh Allah. Oleh malaikat. Ini loh sebetulnya. Aina matakun yudrikumul mautu. Dimanapun kau berada, kalau waktumu mati, mati. Maka senantiasalah engkau masuk di tempat yang baik. Pekerjaan yang baik, keadaan yang baik. Karena apa? Kapanpun kalau datang, engkau berada di dalam kebaikan. Kesadaran makna ini akan membatasi seseorang untuk lalai. Kesadaran akan makna ini menjadikan seseorang selalu waspada akan dirinya. Sehingga tidak mudah melakukan kemaksiatan. Mungkin seseorang bermaksiat tobat, sadar, takut dicabut nyawanya saat itu. Dan di saat seorang hamba melakukan kemaksiatan, sebetulnya keimanannya telah ditanggalkan. Sehingga Nabi bersabda, La yasriku sadiku hina yasriku wahuwa mu'min. Wa la yazni zani hina yazni wahuwa mu'min. Tidak ada orang mencuri di saat mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Dan tidak ada seorang berzina di saat berzina kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Dan na'udzubillah, jika seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, menanggalkan imannya, dicabut nyawanya oleh malaikat, dan saat itulah namanya su'ul khatimah. Biarpun kelihatannya di dunia adalah sebagai seorang muslim mukmin, akan tapi dia tidak punya bagian di akhirat nanti. Akan tapi itu urusan seorang hamba kepada Allah, bukan urusan kita untuk menilai seseorang itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Akan tapi pendidikan husnul khotimah, su'ul khotimah adalah pendidikan untuk diri kita. Mungkin kita melihat orang yang mati dalam keadaan terlihat tidak layak. Mungkin dia menjerit, mata melotot, dan seterusnya, wajah hitam. Belum tentu orang itu su'ul khotimah. Bisa saja karena Allah habiskan dosanya saat itu, sehingga dia merasakan sakaratul maut yang sangat mau dihabiskan dosanya. Maka bukan urusan kita untuk nilai orang. Tapi kita ngurus diri kita sendiri. Yang diajak bicara adalah kita. Aina matakunu, kalian berada di mana saja, yudrikumul mautu. Akan datang kematian itu. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Biarpun engkau dikawal 1000 dokter yang hebat, pakar ahlinya, kalau waktunya mati kau akan mati. Biarpun kau adalah orang yang sangat menjaga kesehatan, tidak boleh makan ini, tertib, mati. Dan memang tidak diperkenankan kita bunuh diri dengan makan semaunya sendiri, tidak pakai aturan, makanan yang tidak sehat, beracun dan sebagainya, nggak boleh. Itu bunuh diri. Akan tapi ketahuilah, ini menggugah kesadaran kita. Mengingatkan kita bahwasanya begitulah kematian datang. Sekarang siapkah engkau untuk mati? Siapa yang bisa menjamin kita bakal bisa bernafas 1 jam ke depan? Tidak ada yang bisa menjamin. Rencana masih banyak, akan tapi berapa persen rencana ini akan terselesaikan? Rencana banyak. Akan tapi kalau sudah kematian tiba, berhenti itu semuanya. Maka di situ ada himbauan untuk bergegas berbuat baik. Karena waktu hidupmu sebetulnya waktumu berbekal. Yang sadar semakin hari semakin kurang waktu untuk berbekal. Waktu hidupmu adalah waktumu untuk berbekal. Dan setelah engkau mati tidak ada lagi saat untuk berbekal. Makanya yang punya harta jangan nunggu mati, nggak berguna untukmu. Adapun yang diwaris oleh anakmu belum tentu disedekahkan untukmu. Jadi saat inilah kita untuk berbekal. Kalau sudah datang kematian yang tidak pakai permisi itu,
bahkan tidak pakai tanda-tanda, maka di saat seperti itu engkau sudah siap dengan itu semuanya. Baik, akan tapi lihat orang-orang munafik. Orang-orang munafik kalau menemukan musibah selalu menyalahkan. Selalu menyalahkan orang lain, bahkan kadang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang munafik mudah menyalahkan orang lain. Jadi begini, kematian adalah satu, hanya sebab memang yang bermacam-macam. Kematian adalah satu, yaitu mati, dicabut nyawa. Hanya sebab kematian adalah yang bermacam-macam. Akan tapi lihat, orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW itu, kalau ternyata di dalam sebuah peperangan mereka kalah terus ada yang mati, itu pasti nyalahkan gara-gara kamu ikut Muhammad tuh, makanya bencana itu. Dan tapi kalau dapat kebaikan, ini karunia dari Allah. Jadi menyalahkan Nabi Muhammad yang ngajak kepada kebaikan, padahal Nabi Muhammad adalah yang mengajak kepada kemuliaan. Jadi ada satu sifat manusia itu, di saat tertimpa sesuatu yang kurang enak, itu selalu cari pembenar untuk nyalahkan orang lain. Dan justru kadang yang disalahkan adalah orang yang paling berkeinginan untuk membawanya pada keselamatan. Dalam hal ini adalah Nabi SAW. Di dalam peperangan, waktu ada perang Uhud, banyak kaum muslimin yang meninggal, korban. Apa kata orang munafik? Ini gara-gara kamu ikut Muhammad tuh. Coba nggak ikut Muhammad. Tapi di dalam peperangan mereka dapat kemenangan, senang ikut mendapatkannya. Dan ini menyalahkan. Tapi kalau orang ahli iman di saat melakukan kebaikan, lalu menemukan kematian, dia sadar musibah yang Allah timpakan kepadanya pun akan ia sikapi dengan kesadaran bahwasanya itu semua adalah dari Allah. Dan Allah tidak akan menurunkan musibah kepada hambanya yang beriman, kecuali karena Allah ingin mengangkat derajatnya, atau karena Allah ingin mengampuninya, atau karena Allah ingin menyiapkan pahala yang besar nanti di akhirat. Sehingga di saat mendapatkan musibah, nyantai, oh, ada musibah saya, langsung kembali kepada Allah. Insya Allah akan diganti oleh Allah besar lagi. Termasuk musibah kematian di saat berperang. Tapi orang munafik menyesal luar biasa di saat kematian, bahkan merusak keluarga juga. Gitu kan. Termasuk dalam perjuangan semacam ini. Semoga yang berjuang terus diberi oleh Allah kemudahan di dunia dan di akhirat. Ada suatu ketika mungkin orang yang berkata, karena dia membantu masjid, fakir miskin, lalu kemudian dia bangkrut, gara-gara ini aku bangkrut. Lah ini problem dia, musibah. Dia dibisiki oleh setan untuk menyesal. Intusibhu hasanatun yaqulu hadhi min indillah. Kalau mereka dapat kebaikan, mengatakan ini dari Allah. Misalnya dapat kebaikan, enggak mau mensyukuri orang yang mengajaknya. Dia kan. Tapi di saat mendapatkan musibah, lalu mengatakan kau sebabnya. Kalau orang yang sadar akan hak kebaikan yang hakiki, dia akan mudah mensyukuri hamba-hamba yang Allah kirim untuk menghantarkan kebaikan tersebut. Dan di saat ada musibah, langsung kembali kepada Allah. Tanpa harus menyalahkan siapapun. Sehingga akan terbentuklah manusia penyabar. Tidak mendendam. Kullu min indillah. Sebab semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah yang Allah turunkan juga dari Allah. Akan tapi buah daripada musibah itulah yang berbeda antara ahli iman dengan orang ahli maksiat. Famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Mereka itu tidak gampang faham. Dijelaskan pun tidak faham. Apa yang menjadikan mereka tidak bisa faham omongan? Bahwasanya ahli iman kalau dapatkan musibah itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan kematian itu di medan laga itu adalah ternyata mati syahid dan dicari oleh ahli iman. Tapi orang munafik tidak mencari itu semuanya. Bahkan mereka paling takut dengan kematian. Tapi ahli iman mencari kematian di dalam berjihad di jalan Allah. Orang ahli iman ingin berkorban dengan apapun yang Allah berikan. Apakah itu tenaganya atau pangkatnya
atau kekayaannya. Tapi orang munafik, lihat, dia paling berat untuk itu semuanya. Jangankan berjihad dengan nyawanya, mungkin dengan hartanya pun berat. Bahkan mungkin dengan waktu untuk berpikir tentang perjuangan pun berat. Karena apa? Dia bukan golongan orang yang dipilih oleh Allah. Mereka tidak paham akan kemuliaan nanti di akhir. Dijelaskan kayak apapun ya. Rentetan dari awal dijelaskan tentang bagaimana mengikuti syaitan berbahaya. Bagaimana, tetap mereka tidak paham. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Jika engkau mendapatkan kebaikan, ketahuilah itu benar-benar dari Allah. Fama asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kalau ternyata ada sesuatu yang tidak baik, maka ketahuilah itu bahan koreksi untuk dirimu sendiri. Tidak perlu kita banyak menyalahkan orang lain. Akan tapi hendaknya kita senantiasa koreksi diri. Semua dari kita. Kalau mendapatkan musibah, koreksi. Mungkin karena dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan, atau kurang menghadap kepada Allah mungkin. Ada orang yang mendapatkan musibah, ngeluh sampai berkata, dosa apa kok sampai aku kena musibah seperti ini? Seolah-olah dia adalah hamba yang tidak pernah punya dosa. Kita renungi. Kemudian renungan kita sampai derajat hiburan yang luar biasa, menyadari bahwasanya penyakit yang Allah berikan kepadaku tidak cuma-cuma. Karena aku banyak dosa, dengan penyakitku ini Allah akan angkat. Allah ampuni dosaku. Lihat, terhibur dia. Bukan sampai di situ ternyata Allah akan mengangkat derajatnya. Dia itu hakikat. Sehingga nanti ada penyesalan ahli surga itu adalah di saat melihat orang yang dulu di dunianya sakit, pangkatnya tinggi, mereka berkata, kenapa aku di dunia kau tidak beri sakit, engkau tidak beri aku sakit saja ya Allah. Menyesal. Ada yang kena musibah dari sanak keluarganya yang meninggal lalu sabar, pangkatnya derajatnya tinggi, sebab kalau sabar oleh Allah diberi pahala. Ada orang saat itu menginginkan, kenapa di dunia dulu aku tidak kau beri seperti itu ya Allah. Ini ada keinginan, padahal kalau melihat di dunia adalah bencana. Diberi sakit juga begitu, melihat orang diberi sakit, diberi kekurangan harta di dunia, kena musibah hartanya, lalu dia sabar, diangkat derajatnya tinggi oleh Allah. Maka di surga orang lihat, kenapa kau bisa punya pangkat tinggi? Aku dulu orang kaya. Kemudian Allah berikan musibah kepadaku, lalu aku jatuh. Dan aku serahkan kepada Allah. Aku mati dalam keadaan ridha dengan ketentuan Allah. Mulia. Sampai ada orang kaya berkata, kenapa aku tidak kau bangkrutkan saja waktu di dunia? Akan tapi itu adalah penyesalan. Tapi ahli surga pun menyesal. Tapi menyesalnya bukan menyesal dalam siksa. Ingin pangkat yang tinggi lagi. Ingin pangkat yang tinggi lagi. Maka kalau pengen masuk surga, jangan yang penting surga. Oh enggak. Ada pangkat-pangkat itu. Kedekatan dengan Nabi. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pangkat yang tinggi di surga. Sehingga orang itu di surga nanti. Apalagi di neraka, di surga itu berangan-angan. Dalam riwayat juga orang yang mati syahid itu. Begitu indahnya di alam barzah sebelum masuk surga nanti. Sehingga seorang mati syahid itu berkeinginan. Kalau seandainya dia itu setelah mati terbunuh, pengen dihidupkan lagi, lalu mati terbunuh lagi. Dihidupkan lagi, mati terbunuh lagi. Ini ada hubungannya dengan keimanan. Warsalnaka linnasi rasula. Wa kafa billahi syahida. Hai Muhammad. Aku mengutus kepadamu untuk manusia ini sebagai utusan. Sampaikan kebenaran. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi itu semuanya. Tugasmu adalah menyampaikan. Jangan sampai kamu gundah dengan keberadaan mereka. Dan Nabi sering ditegur oleh Allah. Bukan karena Nabi Muhammad melakukan kesalahan. Bahkan teguran yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Itu karena Nabi Muhammad teramat cinta kepada umat ini. Teramat cinta kepada umat ini. Sampai pernah Nabi ditegur. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Nabi Muhammad itu bergunda jika ada orang yang tidak segera masuk Islam. Tapi dihibur oleh Allah. Tidak usah begitu. Tidak ada bagimu kecuali menyampaikan kebenaran. Tapi Nabi lihat. Tangisnya Nabi Muhammad untuk umat ini. Wa ma anta alaihim bijabbar. Tugasmu bukan untuk memaksa mereka harus Islam. Sudahlah kau menyampaikan, selesai Muhammad. Innama anta mudzakir. Kau adalah yang memberikan peringatan kepada mereka.
Lasta alaihim bimusaitir, tidak harus kau menjadikan mereka. Pokoknya sudah sampaikan selesai. Adapun yang beri hidayah adalah aku. Termasuk juru dakwah dan sebagainya. Sampaikan dan sampaikan. Memang sifat berkasih sayang harus ada, dan itulah sifat Nabi SAW. Akan tapi jangan menjadikan kegagalan yang kau temui itu adalah sebagai penyesalan. Sebab kegagalanmu itu di dunia saja. Sesungguhnya jika ada orang berjuang karena Allah, biarpun di dunia belum menemukan hasilnya, maka di akhirat sudah mendapatkan buahnya. Yang ingin berdakwah masuk satu kampung, ternyata nggak ada yang tobat satu orang pun. Tapi ketahuilah, karena ketulusan yang berdakwah, dia akan mendapatkan pahala orang satu kampung. Kelanjutannya, man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Kamu aku utus wahai Muhammad untuk menyeru kepada kebenaran, membawa umat kepada kebenaran, agar taat kepadaku. Aku ini Allah. Akan tapi untuk patuh kepadaku melalui dirimu. Man yuti'ir rasulah. Barang siapa yang patuh kepadamu wahai Muhammad, maka telah patuh kepadaku. Yang patuh kepada Rasulullah patuh kepada Allah. Tanda orang patuh kepada Allah adalah melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad SAW. Wa man tawalla lainat. Kau tugasmu mengajak mereka agar mendengar omonganmu, mendengar petuah-petuahmu wahai Muhammad, mendengar nasihat-nasihatmu wahai Muhammad. Akan tapi wa man tawalla, kalau ternyata ada sebagian dari mereka yang berpaling, kau beri nasihat enggak mau dengar, malah mungkin memerangimu dan memusuhimu, ketahuilah, fama arsalnaka alaihim hafidho. Aku tidak mengutusmu untuk mengawal mereka sampai mereka keluar dari kekafiran. Engkau cukup menyampaikan. Sehingga ada dari kerabat Nabi Abu Lahab dan juga kabilah Nabi namanya Abu Jahal. Itu adalah orang yang dekat dengan Nabi pada asal awalnya. Dan Nabi bergundah dengan orang-orang kafir yang memusuhi beliau. Ini karena sifat Nabi yang sangat mulia. Kasih sayang Nabi. Akan tapi dihibur oleh Allah. Fama arsalnaka alaihim hafidho. Aku tidak mengutusmu untuk mengawal mereka sampai masuk surga begitu. Biarpun Nabi pun akan selalu mengawal umatnya sampai masuk surga. Dihibur Nabi SAW. Dan juru dakwah pun hendaknya seperti itu. Memang harus hidup hati kita terenyuh melihat orang yang bermaksiat, rindu untuk membawa mereka kepada kebaikan. Akan tapi di saat belum menemukan buahnya, jangan sampai itu menjadikan engkau putus asa. Bakhi'un nafsak. Bakhi'un nafsak itu membunuh dirimu, kayak putus asa itu. Enggak. Jangan sampai putus asa, terus berjuang. Santrinya 2, tetap berjuang. Muridnya 2, tetap berjuang. Tidak pernah putus. Karena apa? Tugasmu hanya menyampaikan. Maka sudah menjadi suatu kesombongan kalau sudah orang memastikan dia harus tobat di tanganku. Siapa ente ini? Siapa ente memastikan orang harus tobat di tanganmu? Yang bersama Nabi saja ada yang keluar dari keluarga Nabi, Abu Lahab. Abu Lahab. Ada sebagian ingin menyelesaikan semua. Tidak, tugas menyampaikan. Jadi juru dakwah nanti akan semakin mudah di dalam melaksanakan tugas dakwahnya. Sampaikan, dan nanti yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan bimbingan adalah Allah. Sampaikan kepada suami, anak, dan seterusnya. Yang menjadi masalah adalah saat seorang hamba tidak mau menyampaikan kebenaran. Selagi engkau sudah menyampaikan wahai Muhammad tentang apa yang engkau dapat dariku, dari wahyu, dari Allah, maka engkau sudah beres urusanmu. Tapi Nabi yang maha kasih. Nabi sangat kasih. Rahim disifati oleh Allah. Rahim sangat kasih. Kasih sayangnya sangat besar kepada umatnya. Nabi selalu mengadu kepada Allah tentang umatnya. Nabi selalu mengadu kepada Allah tentang umatnya. Dan ingat, ada sebagian dari umatmu tuh, lihat. Ada yang memang betul-betul patuh kepadamu. Yang menunjuk, yang tidak lain, itu adalah juga patuh kepada Allah. Ada sebagian dari umatmu wahai Muhammad ini. Allah menyeru kepada Nabi Muhammad bahasanya ada sebagian dari umat yang patuh. Wa yaqulun ta'atun, tapi ada sebagian yang berkata patuh itu hanya di lidah. Ini pelajaran bagi umat akhir zaman di saat berjuang dan berdakwah. Di zaman Nabi pun ternyata ada orang yang di hadapan Nabi, Masya Allah, khusyuk, mendengar petuah dari Nabi, seolah-olah ngikutin Nabi. Wa yaquluna ta'atun, di saat mendapatkan pesan dari Nabi sam'an wa ta'atan. Marhaba, baik ya Rasulullah. Alal ain marras, saya siap menjalankan. Waduh, luar biasa. Fa idza barazu min indik, tapi ada sebagian dari mereka itu di saat keluar darimu, Allah tahu ini. Bayyata ta'ifatu minhum
ada sebagian dari mereka menyimpan bayyata, membawa nginep di rumah mereka. Maksudnya apa? Kalau dia keluar dari tempatmu, dia membawa sesuatu dan mengeluarkannya, dibicarakan ghairal taqul, selain daripada yang kau ucapkan. Munafik. Seolah-olah di hadapan Nabi, iya. Tapi di belakang, ini ada pada zaman Nabi SAW. Dan juga ada di zaman setelah Nabi. Para sahabat Nabi. Dan juga ada di zaman tabi'in manusia semacam itu. Kalau di depan gurunya adalah iya, akan tapi di belakangnya dia adalah berbeda. Munafik. Yaquluna ta'atun. Ia seolah-olah patuh. Tapi ternyata di saat keluar dari gurunya, dia akan mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Apa yang mereka simpan di dalam hatinya, kemudian dia keluarkan dengan teman-temannya yang disebarkan fitnah itu, Allah akan mencatat itu semuanya. Lihat, Nabi punya orang munafik. Maka penerus Nabi ada orang munafiknya. Jangan sampai kita menjadi orang munafik di hadapan guru kita. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang munafik di depan guru-guru kita. Menjadi orang munafik. Ada orang munafik. Nabi punya orang munafik. Bagaimana pengikut Nabi? Apakah pengikut Nabi lebih hebat dari Nabi? Ini sebetulnya adalah penjaga bagi kita semua di saat kita belajar, bergabung dengan kemuliaan. Jangan sampai kita hanya mengangguk-ngangguk, mengiya-iyakan, akan tapi buktikan kalau kita bukan orang munafik. Jangan sampai kita menjadi seperti bayyat atau ta'ifatun, seorang yang menyimpan, sekelompok orang yang menyembunyikan di malam harinya, kemudian disampaikan kepada orang di esok harinya sesuatu yang berbeda dengan yang didapat di depan gurunya. Pokoknya omongannya, perilakunya tidak sesuai dengan yang diomongkan. Kalau di depan gurunya mah iya, tapi di luar berbeda. Munafik. Dan ini ada. Dan perlu kita membaca ini. Tujuannya apa? Bukan untuk kita mencari orang munafik. Tidak. Bukan tugas kita mencari orang munafik. Bukan tugas kita mencari orang munafik di kiri kanan kita. Itu adalah juga kerjaan jahat itu. Menuduh orang lain munafik. Sebab munafik adalah urusan hati. Yang tahu hanya Allah. Akan tapi ini adalah untuk bekal bagi kita agar kita tidak menjadi orang munafik. Itu saja. Selesai. Enggak usah menari itu munafik. Sibuk ngurusi kemunafikan orang. Munafik dalam hati, enggak ada yang tahu. Bahkan Nabi sendiri yang mendapatkan wahyu bahwasanya si fulan munafik, Nabi tidak menghukumnya secara lahir. Sebab ada hukumannya nanti di akhirat. Sebab orang munafik pada hakikatnya adalah orang yang tidak beriman. Ini adalah benteng untuk kita. Ini adalah penjaga untuk kita. Jadi bahwasanya zaman Nabi ada orang semacam itu. Maka di zaman kita pun tentu ada orang semacam itu. Sehingga ini peringatan buat kita. Menjadilah orang yang beriman secara sesungguhnya. Patuh kepada Nabi secara sesungguhnya. Sampai dikatakan kepatuhan kepada Nabi adalah patuh kepada orang yang menjadi pewarisnya Nabi. Sampai Nabi mengatakan, Man ato'a amiri faqad ato'ani. Barang siapa orang yang patuh dengan orang yang menjadi utusanku, petugas-petugasku, maka telah patuh kepadaku. Nabi menghubungkan kepatuhan dengan Nabi adalah dengan kepatuhan dengan orang yang telah diutus oleh Nabi SAW. Dan yang patuh kepada Nabi, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat iman. Fa'arid anhum. Kalau mereka terus dengan kemunafikannya yang membuatmu kesel, perilakunya enggak benar, di saat bersama mau ngomong enak, keluar buat fitnah di sana, macam-macam di sana, fa'arid anhum, berbalinglah dari mereka sudah. Qul salam, assalamualaikum saudara. Jangan kau bikin udah, tidak. Itu ada urusannya langsung dengan jahannam, dengan malaikat penjaga neraka, dan urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tetap tidak rela. Nabi cinta mereka bergabung dengan kami. Didoain terus oleh Nabi. Akan tapi dibur Allah. Sudahlah. Fa'arid anhum. Wa tawakkal 'ala Allah. Sudahlah. Jangan kau pikirin lagi. Sudah. Itu memang orang sudah enggak mau itu. Munafik dia. Di hadapanmu begitu. Tapi di luar. Alhamdulillah. Ayo kita tata hati kita. Agar kita tidak menjadi orang munafik. Kita jujur. Di saat kita mengucapkan kalimat kebenaran. Dengan lidah kita. Di luar pun akan tetap kita pegangi sebagai kebenaran. Dan orang munafik ini memang terbukti betul di saat tertentu. Termasuk ini terbukti di saat perang Uhud. Nabi Muhammad membawa 1000 orang lebih. Ternyata di tengah jalan mereteli tinggal sedikit. Kalau teman makannya banyak. Tapi adakah teman berjuang, teman susah? Kalau kita punya kawan, yuk makan enak, datang semuanya. Bisa kan? Tapi di saat diajak berjuang, ketahuan.
Tawakkal 'ala Allah, kafa billahi wakila. Maka ketahuilah, cukup bagi Allah sebagai zat yang kita serai segala urusan. Sudahlah. Artinya juru dakwah, sampaikan pesan-pesan kebenaran. Dan setelah engkau menyampaikan pesan kebenaran, serahkan kepada Allah. Dan di saat mereka ternyata menentangmu, membuat merugikanmu, ketahuilah, jangan kau ambil pusing. Jangan kau ambil pusing, menghadaplah kepada Allah. Berbanggalah kepada Allah, selesai. Paling sudah. Kalau kau terus dan ditambah, kau enggak kuat. Tapi Nabi selalu seperti itu. Bukan aib, karena cinta Nabi. Nabi diingatkan dalam ayat yang banyak. Sampai abasa wa tawalla an ja'ul a'ma itu. Nabi itu begitu semangatnya. Pembesar-pembesar kafir Quraisy itu Nabi ingin masuk Islam. Terus Nabi sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua teguran Allah kepada Rasulullah kalau kita cermati bukan karena kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ternyata muncul dari semangat Nabi yang sangat mencintai untuk umatnya sehingga Nabi terus dan terus Allah mengingatkan semua teguran. Jangan salah, jangan sampai ada pemahaman Nabi ditegur karena melakukan kesalahan, bukan. Kasih sayang Allah kepada Nabi sangat kasih kepada umatnya. Sudahlah, sudah cukup Muhammad. Berpalinglah kau dari mereka, sudahlah. Itu urusanku, sudah urusan. Aku mengutusmu hanya untuk engkau menyampaikan. Adapun mengerjakan ngurusi adalah aku, itu Allah. Menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketulusan di saat kita bergabung dengan kemuliaan. Semoga kita mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya. Dijauhkan dari kemunafikan. Sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang bisa berjuang dengan ilmu kita yang punya ilmu. Dengan jiwa kita jika punya kesempatan. Dengan harta kita bagi yang punya uang. Dengan pangkatnya kalau dia punya pangkat. Dengan panjatan doa, dengan pikirannya jika ia mampu untuk berpikir. Intinya, jangan sampai di saat kita bergabung dengan kemuliaan semacam ini, ternyata muncul keraguan-keraguan untuk selalu maju. Muncul keraguan-keraguan dan itu adalah benih-benih kemunafikan. Sehingga seolah-olah di tempat yang mulia dia mengatakan ya iya, akan tapi setelah keluar tidak pernah melanjutkan perbincangan tentang perjuangan. Maka kami ingatkan semuanya. Ayo di setiap langkah kita selalu bicara perjuangan. Agar kita tidak termasuk orang yang bayyat atau ta'ifatun. Di kumpulan perjuangan ngomong iya, tapi di saat di luar tidak pernah ngomong perjuangan. Maka ayo di pasar kita bicara perjuangan. Jadikan perbincangan untuk perjuangan dakwah di jalan Nabi Muhammad. Di pasar kita, di kantor kita, dimanapun kita berada, ajak manusia untuk berbicara tentang perjuangan. Ayo kita berjuang, yang punya uang diajak dengan uang, yang punya jabatan nyumbang. Itu yang selalu kami serukan kepada siapapun. Menggali potensi dakwah, yang punya keahlian teknologi, ayo bergabung. Yang punya keahlian apapun, ayo bergabung. Dan ini selalu kita bicarakan setiap saat. Kalau kita selalu bicarakan itu berarti sesuai dengan apa yang kita dengar di majelis ini, dengan apa yang kita rasakan, kemudian di luar pun kita masih berbicara. Jangan hanya di sini tak dengar, oh iya iya berjuang, mati syahid. Setelah sampai di luar diam tak. Ini termasuk jenis orang yang baik atau ta'ifatun. Beda ini. Bicarakan. Dan membicarakan itu sendiri bagian daripada kesungguhan di saat kita mendengar kebenaran. Oh ngomong tak kok susah. Nah ngomong saja tidak bisa, bagaimana dia akan berjuang dengan hartanya dengan sesungguhnya. Bagaimana dia bisa berjuang dengan pangkatnya, dengan ilmunya. Kita perlu nyampaikan. Maka harus kita jadikan suasana lingkungan kita suasana berjuang di jalan Allah. Dan kami selalu mengingatkan, sebesar apapun perjuangan kita, hendaknya kita harus peduli dengan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, jadikan keluargamu. Hendaknya kita harus menomorsatukan keluarga. Sebab perintah dari Allah. Tidak pantas kalau ada orang berjuang ternyata keluarganya terlantar. Nggak benar. Sehingga keluarga nomor satu. Ingat, keluargamu harus kamu nomor satukan. Unik kalau orang membenahi di sana tapi rumahnya kebakar. Mengajak orang sana tapi di dalam keluarganya nggak benar. Ku anfusakum. Tapi ingat, pertama adalah jadikan keluargamu adalah nomor satu. Tapi setelah itu juga jadikan keluargamu adalah orang nomor satu dalam perjuangan. Nah ini. Mungkin Anda yang sudah berhasil mendidik anak-anak untuk usaha, bisnis dan sebagainya. Sering kumpulkan mereka. Nah, ayo kita berpikir tentang perjuangan. Apa yang bisa kau lakukan, nak? Saya akan mengajari takut miskin. Nabung lo nak ya yang banyak nanti ya. Akhirnya semakin hari semakin pelit karena nasihat bapak ibunya. Jangan kayak abah dulu. Capek. Kamu yang pelit nak ya. Biarpun tidak pakai bahasa pelit. Oh, nggak pernah diajari untuk berjuang.
Ajari untuk berjuang anak kita yang sudah mulai berhasil. Yang punya gaji 1 juta, potong 50 ribu, 100 ribu. 2 juta, potong untuk perjuangan. Diajari bayar zakat yang benar. Untuk bayar utang, terus. Diajari berjuang. Ini yang harus kita hidupkan di rumah kita. Keluargamu harus nomor 1. Tapi kemudian, jadikan keluargamu adalah juga orang nomor 1 dalam perjuangan. Jadi semua rumah kita adalah rumahnya para pejuang-pejuang. Sehingga di saat anak kita jadi pejabat, hidup jiwa juang di dalamnya, di dalam hatinya. Jadi pejabat yang berjuang. Ternyata dia menjadi orang kaya, enteng. Dia menjadi orang kaya yang berjuang. Ternyata dia menjadi ahlimu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga apa? Yang kita dengar di majlis, dengan para guru-guru dan para tokoh, para ulama, tidak berbeda dengan apa yang kita lakukan di luar. Jangan sampai kita digolong sebagai orang munafik, bayyat atau ifatun. Menyembunyikan di hati yang berbeda dari apa yang didengar. Kemudian dikeluarkan dengan bentuk yang berbeda. Itulah orang-orang munafik. Semoga Allah berikan pada kita ketulusan semuanya. Berjuang Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Selamat bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.